wabarakatuh. Hi guys, back to Nonix Podcast. Actually, this is my first podcast. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Nonik Aryani. Saya mahasiswa semester 6. Jadi kita langsung aja kali ya. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas jadi aktivis dakwah kampus itu gimana sih sebenarnya. Nah langsung aja nih, kita kan udah ada narasumber di sebelah saya. Boleh deh kakaknya perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya makasih ya Noni sudah percayakan saya sebagai narasumber podcastnya kali ini gitu. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Purwati, biasa dipanggil Dwi. Kalau ditanya terkait aktivis dakwah kampus, pastinya saya mau memperkenalkan juga kampus saya nih. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Balikpapan. Alhamdulillah saya baru lulus ya teman-teman. Tahun lalu saya baru lulus dari kampus tersebut dari jurusan teknik sipil gitu deh. Nah gitu ya, udah tahu nih siapa narasumber kita kali ini. Jadi kayaknya biar lebih akrab kita panggilnya apa nih? Kakak, teh kak, tahu apa nih? Kak Dwi biasa dipanggil. Sebenarnya kalau mau akrab gitu, teman-teman biasanya di kampus manggil saya Teh Dwi gitu atau Teteh deh manggilnya gitu. Tapi saya lebih sukanya dipanggil sayang. Oh bisa banget ya. Oke, kayaknya kalau semua dipanggil sayang bakal seneng sih, ya nggak sih? Oke. Canda guys. Canda sayang. Oke, canda sayang. Oke, jadi kita lanjut nih ya kak ke tema kita bincang-bincang. Jadi sebelum kita masuk sekarang, saya mau tanya nih Kak Dwi sekarang sibuknya lagi sibuk apa nih? Kan baru lulus nih gitu. Kalau kesibukan sekarang sih lagi di rumah aja nunggu dilamar. Maaf. Maaf ya narasumber saya seperti ini. No, it's okay. Canda ya maksudnya, kesibukannya sekarang lagi di rumah aja gitu. Dan sedang mengerjakan dan menyusun project freelance. Tidak terlupa juga untuk ngurus organisasi sih hari-harinya gitu juga. Oh berarti Kak Dwi sampai sekarang masih aktif organisasi ya? Alhamdulillah. Wah, masih. keren banget sih. Pokoknya harus di applause banget pokoknya buat Kak Dwi. Oke, sekarang kita lanjut. Kan tadi Kak Dwi bilang kalau misalnya Kak Dwi itu adalah aktivis dakwah kampus. Nah, secara otomatis itu pasti ikut organisasi kan. Nah, menurut Kak Dwi itu penting nggak sih sebenarnya kita sebagai mahasiswa ikut organisasi di kampus? Gimana? Kalau ditanya penting atau enggaknya ikut organisasi, saya akan jawab penting. Kalau perlu di caps lock atau di bold atau di underline juga perlu ya teman-teman semua. Kenapa saya katakan penting gitu? Karena di organisasi itu kita mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan di mata kuliah kampus gitu. Dalam artian gini, dulu senior saya di kampus mengatakan gitu, kita di kampus mendapatkan nilai IPK atau IP skalanya 1 sampai 4 gitu. Nah, kalau misalnya dikatakan skalanya sampai 10, 1 sampai 4 kita dapatkan di kampus, 6 sampai 10 atau 6-nya kita dapatkan di luar kampus atau dalam artian di luar mata kuliah kampus, di luar akademi kampus seperti itu teman-teman. Nah, di mana didapatkannya itu 6 tadi, salah satunya adalah di organisasi teman-teman kayak gitu. Nah, jadi yang didapatkan ya ada ilmu, kemudian pengalaman, kemudian relasi, dan banyak lagi gitu yang bisa didapatkan di organisasi. Makanya saya katakan penting gitu deh. Wah, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat kalau kita ikut organisasi di kampus ya, Kak. Betul banget. Oke, jadi selanjutnya nih pertanyaan buat Kak Dwi. Kak Dwi di kampus ikut organisasi dakwah apaan sih? Boleh diceritain kan sama teman-teman? Oke. Kalau ikut organisasi apa aja? Kalau di kampus dulu ikutnya LDK atau Lembaga Dakwah Kampus Al-Fatihah Poltekba gitu. Kalau di kampus sih namanya UKM ya, atau Unit Kegiatan Mahasiswa LDK Al-Fatihah gitu. Kalau di kampus, kemudian saya juga ikut di luar kampus gitu, di eksternal kampus gitu. Saya ikut ada FSLDK Kaltim Kaltara atau Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Kaltim Kaltara gitu ya. Kemudian ada juga ikut Formusba atau Forum Mahasiswa Muslim Balikpapan. Itu beberapa yang saya ikutin sih, ada lagi beberapa cuman yang berkaitan dengan dakwah itu.
Wih, jadi Kak Dwi ini adalah salah satu anak muda yang sangat aktif banget di organisasi dakwah kampus ya. Betul betul, amin. Wah, Masya Allah, berarti banyak banget ya organisasi yang Kak Dwi ikutin selama di kampus. Oke, jadi kalau misalnya di organisasi sebelumnya di kampus, Kak Dwi menjabat sebagai apa sih? Kalau yang di kampus di LDK, saya pernah menjabat sebagai ketua kemuslimahan, bagian keahwatannya atau keperempuanannya di LDK tersebut. Semacam keputrian gitu ya, Kak? Betul betul betul. Nah, jadi saya mau nyinggung dikit nih, Kak. Kan tadi Kakak bilang manfaat yang Kakak dapat dari organisasi itu kan banyak ya, kayak ilmu, pengalaman, dan relasi. Nah, Kakak bisa jelasin nggak sih sebenarnya secara detail nih, apa aja sih yang Kakak dapat? Terutama kan Kakak ini ikut organisasi dakwah ya di kampus. Nah, itu boleh dijelasin nih buat sama teman-teman gimana? Oke, kalau ditanya apa yang didapat, banyak banget gitu ya. Memang tadi saya sebutkan yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa sih yang didapatkan, khususnya kalau di aktivitas dakwah kampus atau di organisasi kampus, pasti ilmu dakwah yang kita dapatkan gitu. Kemudian juga ya tidak lain dan tidak bukan juga ilmu agama pasti ya kan, karena di lembaga dakwah kampus atau di organisasi kampus itu, organisasi dakwah kampus itu, yang lembaga tersebut mewadahi teman-teman yang mau hijrah, teman-teman yang mau belajar agama lebih baik lagi, mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu deh. Pokoknya yang mau mewadahi teman-teman yang mau hijrah. Nah, selain mendapatkan ilmu yang ilmu agama, kemudian ilmu dakwah dan ilmu yang berkaitan tentang agama gitu. Nah, saya juga mendapatkan ilmu terkait manajemen organisasi gitu, kemudian manajemen waktu gitu, kemudian manajemen konflik dan banyak lagi ilmu-ilmu terkait manajemen kayak gitu. Kemudian mendapatkan pengalaman, banyak banget pengalaman yang didapatkan gitu, karena tadi udah dapat ilmu, kemudian kita dapat pengalaman juga nih kayak gitu, kayak misalnya mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapat tadi gitu. Pengalaman apa ya, banyak sih pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan kayak gitu bersama dengan teman-teman, misalnya mengorganizer event atau proker ya, kalau kita sebutkan program kerja yang kita buat di organisasi, kemudian kita implementasikan di sebuah event kayak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu, pengalaman saya ulang lagi kan, pengalaman mengorganizer event, kemudian pengalaman apa namanya, apa lagi, banyak nih. Nggak apa-apa, tadi kata aja, nanti kan bisa. Pengalaman mengorganizer event, kemudian pengalaman apa namanya, berkolaborasi dengan teman-teman kampus lain gitu, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain kayak gitu. Nah, Belajar belajar bekerja untuk berkelompok gitu nggak nah sih, Kak? benar Iya banget, kan? benar. Dan pengalaman tersebut dan ilmu tersebut terkait tadi yang Noni sampaikan, belajar untuk bekerja bersama tim, bersama kelompok. Nah, itu sangat bermanfaat banget di dunia pekerjaan, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman lulus kuliah kan kerja tuh, insya Allah pasti semua kerja gitu. Nah, itu ilmu tersebut akan dan pengalaman tersebut akan dipakai gitu, akan bermanfaat banget di dunia kerja nanti kayak Jadi gitu. sangat berguna banget ya, Kak, kalau misalnya kita ikut organisasi di kampus, dan untuk ke dunia kerjanya jadi lebih gampang lah istilahnya ya. Ya betul, jadi punya pengalaman plus deh kayak gitu. Oke, jadi karena tadi kan Kak Dwi udah bilang nih banyak banget manfaat yang didapat dari organisasi, terutama kan Kak Dwi kan ikut organisasi dakwah kampus nih ya. Jadi saya keinget nih salah satu hadis, bunyinya gini, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, itu menurut Kak Dwi gimana sih? Boleh dijelasin nih sama teman-teman. Oke, bener banget tuh tadi yang hadis yang dikatakan Nonik tadi gitu, sampaikan walau hanya satu ayat. Nah, bener banget, di dakwah itu, di organisasi dakwah itu, selain kita mendapatkan ilmu dakwah, kita juga mendapatkan ilmu bagaimana kita menyampaikan dakwah tersebut kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan, tapi kita juga bisa menyampaikan, kita juga bisa mengimplementasikan, kita bisa mengamalkan juga tuh ilmu-ilmu yang kita dapat tadi kayak gitu. Nah, kalau ilmu apa sih maksudnya dakwah itu, ya kita menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan gitu. Ya kita menyampaikan
kebaikan itu untuk orang lain kayak gitu. Jadi bukan hanya baik untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa mengajak kebaikan kepada orang lain juga kayak Benar gitu. banget. Jadi kita sama-sama menyebar kebaikan ya Kak, Betul. timbal balik gitu, Betul. feedbacknya ada. Sekarang kita lanjut, tadi saya mau nyinggung dikit lagi nih, kan tadi Kak Dwi bilang Disinggung mulu nih. aduh mohon maaf ya. Oh ya, jadi kan tadi Kak Dwi bilang kalau lingkup LDK Kak Dwi tadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, kalau misalnya untuk lingkup satu Indonesia, Kak Dwi pernah nggak sih ikut join gitu? Kalau dikatakan kan ini bentuknya organisasi Sekaltim Kaltara ya yang saya ikutin. Nah, kalau ditanya pernah nggak sih ikut yang senasional ya? Iya, Nah, benar. kalau senasional saya pernah ikut kegiatannya ya kayak gitu. Saya pernah ikut namanya FSLDKN atau Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional. Jadi satu Indonesia LDK-LDK-nya, FSLDK-nya terkumpul lah di agenda tersebut kayak gitu. Nah, kebetulan saya ikut agenda tersebut di tahun 2019 teman-teman. Nah, di sana bertepatan di Depok dan di Jakarta. Jadi saya di sana alhamdulillah berkesempatan untuk bisa ikut. Jadi saya bertemu dengan teman-teman LDK se-Indonesia, kemudian teman-teman FSLDK ya atau Puskomdar namanya se-Indonesia gitu. Jadi seru banget sih bisa ketemu dengan teman-teman atau kita mendapatkan relasi juga sih gitu ya kan, yang tadinya kita mainnya cuma di Kaltim Kaltara aja nih atau di Balikpapan aja nih, tapi ternyata alhamdulillah karena ikut kegiatan tersebut jadi punya teman se-Indonesia Raya kayak gitu. Wih, keren. Jadi nih ya, tadi kan Kak Dwi udah bilang manfaat dari organisasi itu relasi. Nah, ini Benar. nih, relasinya tuh udah sampai ke seluruh Indonesia nih. Jadi kalau buat kalian yang mau ikut aktivis dakwah kampus kayak Kak Dwi, wah boleh banget. Masya Allah, betul, jadi gabung LDK. Promosi ya, Kak. Oke, ini kayak last but not least nih. Suka dukanya jadi aktivis dakwah kampus itu apa sih, Kak? Kalau kita mau bicara suka duka, kalau sukanya pasti kebanyakan sukanya gitu ya, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat relasi itu tadi, dapat teman banyak gitu, dan bisa jalan-jalan ya kalau aktif dan ikut semua kegiatan, kita bisa jalan-jalan gitu, nggak cuma di Balikpapan aja dan bukan cuma di kampus aja gitu. Tapi kemudian seperti itu. Nah, dapat teman-teman baru, dapat teman-teman dari berbagai macam wilayah gitu sih, itu sukanya gitu, banyak sukanya lainnya juga gitu, dan itu salah satu yang saya sukai sih gitu. Benar. Kemudian kalau dukanya juga banyak sih, tapi lebih banyak sukanya gitu. Nah, kalau salah satu dukanya adalah banyak yang kita korbankan kayak gitu, kayak misalnya waktu bersama keluarga gitu. Biasanya kan kalau hari weekend kita waktu ngumpul dengan keluarga tuh ya kan, liburan dengan keluarga, tapi saya pernah nggak ikut ngumpul dengan keluarga karena ada kegiatan organisasi tadi gitu ya, itu sih masih harus dikorbankan gitu waktu tersebut gitu. Tapi dalam artian bukan menyita waktu kita semua di organisasi, bukan. Kita makanya tadi diajarkan adanya manajemen waktu, manajemen prioritas, skala prioritas kayak gitu. Jadi ya kita bisa bagaimana memanajemen kegiatan kita gitu. Walaupun kalau memang jadi ya tadi balik lagi ke skala prioritas gitu. Kalau memang prioritas di organisasi kita dibutuhkan di sana, ya kita harus prioritaskan di sana kayak gitu. Jadi ya yang dikorbankan selain waktu ya juga tenaga, energi gitu ya, kemudian juga pikiran juga dikorbankan kayak gitu sih. Tapi ya selama kita niatnya lillah atau niatnya karena Allah, niatnya kita benar, niatnya kita lurus, insya Allah semua itu bukan malah menjadi beban gitu. Jadinya ya udah jalan gitu, karena memang niatnya karena Allah gitu, niatnya jadi ya udah karena niatnya benar, niatnya lurus, ya udah jalan gitu. Jadi senang-senang aja walaupun itu semua menjadi duka kayak gitu. Oke, jadi kita sampai nih di penghujung bincang-bincang kita tentang organisasi dakwah kampus bersama Kak Dwi. Pesan nih buat teman-teman di luar sana yang mau ikut organisasi, kira-kira gimana nih pesannya dari Kak Dwi? Oke, pesan-pesannya untuk teman-teman yang mau ikut organisasi khususnya di kampus, jangan takut gitu.
dari awal itu kita harus luruskan niat gitu. Kalau niat kita baik, niat kita benar, insya Allah nanti kedepannya akan ngalir aja gitu, akan ngalir aja gitu. Nah juga balik lagi bagaimana kita bisa manajemen diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Skala prioritas itu penting banget sih kalau ikut organisasi. Jadi jangan merasa takut menyita waktu, merasa takut terbebani gitu ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kalau niat kita lurus, niat kita baik, niat kita benar untuk ikut organisasi, ya kedepannya insya Allah akan mengikuti aja gitu. Jadi insya Allah kalau memang niat awal kita baik ya Kak, ikut organisasi insya Allah berkah. Karena kan kita ya istilahnya tadi kayak Kak Dwi bilang, lillah, karena Allah. Jadi ikut organisasi itu gak usah terbebani ya Kak ya. Jadi ada lagi nggak nih pesan-pesan dari Kak Dwi yang mau disampaikan? Itu aja sih, mungkin teman-teman yang mau ikut organisasi ingat tujuannya adalah Fastabiqul khairat gitu, khususnya organisasi dakwah kampus ya. Tujuannya adalah Fastabiqul khairat atau berlomba-lombalah dalam kebaikan kayak gitu. Jadi luruskan niat kita untuk apa gitu, karena lillah, karena Allah Ta'ala gitu. Jadi bukan hanya sekedar ikut organisasi atau khususnya dakwah kampus, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Luruskan niat dan tetap semangat, jangan mengeluh, dan berikanlah yang terbaik. Siap nih, keren banget nih dari Kak Dwi pesan-pesannya. Jadi jangan lupa ya guys, pesan-pesan dari Kak Dwi tadi kalau mau ikut organisasi. Jadi jangan takut kalau ikut organisasi ya. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih Kak, penghujung podcast kita. Bincang-bincang tentang organisasi kampus, organisasi dakwah kampus. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kak Dwi bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajarannya. Kalau yang baik diambil, yang buruk dibuang. Bener ya Kak? Jadi itu aja nih podcast Nonik hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa puasanya, stay healthy. Itu aja dari kami. Kak Dwi boleh ya apa ya? Kan udah tahu pesan-pesannya. Pesan Sekian dari kita. Saya yang closing. Makasih ya Kak Dwi sudah berkesempatan. Iya, betul juga. Apa nih? Ya udah. Jadi ini sampai mana sih tadi? Tahu, saya ulang aja. Oke guys, jadi kita udah sampai nih di penghujung podcast kita kali ini. Yang tadi kita udah bahas organisasi dakwah kampus. Nah, kita bisa tarik kesimpulan nih sedikit ya Kak Dwi. Jadi ikut organisasi itu banyak yang diambil ya, kayak kita dapat pengalaman baru, teman baru, manfaatnya banyak, kita ketemu relasi yang banyak juga. Terus tuh jangan takut buat ikut organisasi kayak kata Kak Dwi tadi. Gitu aja. Dan juga saya berterima kasih sama Kak Dwi udah bisa hadir dan menyempatkan waktu buat buat bikin podcast kali ini organisasi dakwah kampus. Sama-sama. Oke, stay healthy guys. Tetap dilanjut puasanya, semangat puasanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.